Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya, Juni Susana Siregar, calon guru penggerak angkatan ketiga dari SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan koneksi antar materi modul dan kesimpulan refleksi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat menceritakan koneksi antar modul, saya dipandu oleh 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul? Sebelum saya mempelajari modul dan sebelum saya mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa murid itu sebagai objek untuk mengukur keberhasilan saya sebagai guru yang hebat. Ketika murid memperoleh nilai pengetahuan yang tinggi, maka saya menganggap bahwa diri saya telah berhasil menjadi seorang guru yang hebat. Sehingga saya sering sekali untuk lebih mendominasi pengetahuan dibandingkan dengan sikap. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan sering sekali satu arah. Artinya, di dalam pembelajaran saya lebih dominan dibandingkan dengan anak-anak didik saya, atau yang biasa disebut dengan pembelajaran yang berorientasi kepada bahwa sayalah yang lebih mengetahui materi pembelajaran saya dibandingkan dengan anak-anak didik saya, sehingga pemikiran dan kemampuan anak-anak didik saya tidak tereksplor dengan baik. Dan yang keempat, saya juga sering sekali lebih mengutamakan pencapaian nilai pengetahuan ataupun kognitif sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan, sehingga saya sangat sering sekali mengabaikan untuk penilaian sikap ataupun afektif anak-anak didik saya, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan karakter dari setiap anak-anak didik saya. Pertanyaan panduan selanjutnya adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Setelah mempelajari modul, ada beberapa perubahan yang terjadi pada diri saya.
juga sangat penting di dalam pendidikan. Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak sudah terlahir memiliki kodrat alam baik, memiliki sikap baik dan memiliki sikap buruknya yang terbentuk oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga kita sebagai guru tidak bisa untuk menghapus kodrat alam yang sudah dimiliki oleh anak didiknya. Akan tetapi, sebagai guru, kita harus mampu untuk menebalkan garis-garis baik yang dimiliki oleh anak didik kita, sehingga garis buruk yang dimiliki mereka bisa samar-samar tertutupi oleh garis baik yang dimiliki anak-anak didik kita. Kita harus mampu menuntut anak didik untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkannya, sehingga menjadi anak didik yang mandiri, berkarakter, dan memiliki spiritual yang tinggi, dan dapat meraih kebahagiaan dan keselamatannya. Selain itu, peserta didik juga harus diberikan kemerdekaan dalam belajar, kebebasan mengembangkan potensi, berekspresi, dan juga berkarya, sehingga anak-anak didik menjadi kritis dalam berpikir, aktif, kreatif, dan juga inovatif. Sebagai guru, kita harus bisa menghamba kepada anak-anak didik kita. Artinya, kita harus ikhlas, harus tulus, harus senang dalam membimbing, mengarahkan, membantu, dan mencari solusi masalah anak-anak didik kita, sehingga kita dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis antara seorang pendidik dan anak didiknya. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis dalam suatu ikatan kekeluargaan, maka akan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain kodrat alam, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak juga memiliki kodrat zamannya, di mana anak juga harus mengetahui perkembangan ilmu dan pengetahuan serta keterampilan yang ada di zamannya. Tugas kita sebagai guru adalah membimbingnya, membantu, dan melakukan filterisasi terhadap informasi yang diperolehnya, sehingga anak didik dapat memiliki karya yang sesuai dengan zamannya, tanpa harus menghilangkan budayanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya nantinya akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah dengan membuat pelajaran ekonomi menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak didik saya, dengan membuat aneka permainan yang menarik, dengan tidak mengabaikan dari tujuan
pembelajaran saya. Yang kedua, saya juga akan membuat komitmen bersama antara saya sebagai guru dan anak didik saya di dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga tidak akan ada hukuman ataupun paksaan terhadap anak-anak didik saya. Yang ketiga yang saya lakukan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuangkan potensi yang dimilikinya, untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dan yang keempat, saya akan membuat metode pembelajaran yang kooperatif, sehingga saya dan anak-anak didik saya akan merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, saya akan lebih menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik saya. Saya akan selalu membiasakan anak-anak didik saya dengan hal-hal yang baik, seperti menyalam guru sebelum masuk ke dalam kelas, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam kelas, berdoa sebelum memulai pembelajaran, menjaga kebersihan, dan banyak hal-hal lain yang perlu ditanamkan nilai karakternya kepada anak-anak didik saya. Demikianlah hasil cerita saya tentang koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berharap kiranya saya bisa menjadi pendidik yang senantiasa mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.